Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 bakal menjelaskan tentang perkembangan teori-teori atom. Nah, di sini kita bakal ngomongin banyak banget tentang teori atom. Siapa sih yang gak kenal teori atom? Pasti kenal dong ya. Nah, berhubung tak kenal maka tak sayang, aku mau kenalin nih siapa aja yang ada dalam kelompok aku. Nah, nama aku Ivana Celyasiana, biasa dipanggil Ivana. Nah, kalau yang ini namanya Epa Monika Baru Ginting, biasa dipanggil Epa. Nah, last di sini ada Putri Subertarisa. Nah, biasa dipanggil Putri. Kita berasal dari kohort yang paling muda, yaitu kohort 2020. Selamat menyaksikan video semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian atom. Atom sendiri berasal dari bahasa Yunani yang itu atomos, artinya tidak dapat dibagi. Atom ini muncul pada abad keempat sebelum Masehi. Dan tahukah kalian bahwa sebelum 5 perkembangan teori atom itu sendiri, terdapat tokoh yang mengungkap sedikit banyaknya tentang atom ini loh. Hayo, siapa yang tahu? Nah, pertama kali ditemukan oleh Demokritus. Dia menyatakan bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa atom merupakan partikel terkecil sebagai unsur-unsur itu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak sih contoh-contoh unsur itu apa? Kita lanjut lagi nih ya. Sama seperti manusia yang memiliki sifat, atom juga punya sifat loh. Ada yang tahu nggak sih sifat atom apa? Nah, sifat atom itu memiliki sifat yang sama dengan unsurnya. Terus bagi kalian yang nggak asing lagi nih, pasti kenal dong dengan adanya proton yang bermuatan positif, kemudian adanya neutron yang ada bermuatan netral, serta elektron yang bermuatan negatif. Nah, setelah tahu nih atom itu apa, aku mau ngejelasin lagi nih tentang sedikit pengantar sebelum kita masuk ke dalam perkembangan teori atom ini. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu memberikan pengaruh terhadap peradaban manusia. Salah satunya mengenai atom. Nah, di mana teori ini tentang atom ini telah ada sejak berabad-abad sebelum Masehi dan terus diteliti dengan berbagai eksperimen oleh para ilmuwan sehingga menghasilkan teori-teori yang bermanfaat nih bagi ilmu pengetahuan ke depannya. Nah, perlu diketahui nih bahwa teori atom Dalton ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris pada tahun 1808 loh dan bernama John Dalton. Lama banget kan ya? Dalam teori Dalton ini ngomong nih bahwa pertama ya, setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Kalau menurut kalian sekecil apa sih? Ya pokoknya kecil banget deh. Nah, kemudian semua atom dari unsur yang ada adalah identik. Namun atom yang satu dengan atom yang berbeda, atom unsur-unsur lainnya. Kemudian senyawa terbentuk dari kombinasi-kombinasi atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Jadi gak ada yang gak pasti nih, semua pasti spesifik. Nah, yang terakhir, tapi gak terakhir-terakhir banget nih. Pada mau tahu gak? Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia nih teman-teman. Nah, karena teori ini merupakan teori pertama pencetus teori-teori yang lainnya, maka adanya kelemahan yang nantinya mencetus teori-teori berikutnya. Sehingga kelemahan dari teori atom Dalton ini adalah yang pertama, ternyata teori atom Dalton ini belum bisa nih menjelaskan bagaimana atom tersebut saling berkaitan. Kemudian, teori ini juga tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi yang ada dalam atom ini sendiri. And last, tidak bisa menjelaskan perbedaan antara unsur dan yang satu dengan atom unsur yang lainnya. Nah, udah tahu kan gimana aja perkembangan teori ini? Tapi jangan berhenti dulu ya, masih ada 4 teori lainnya yang akan dibahas oleh partner-partner aku nih. Nah, kalau yang selanjutnya ini bakal dijelasin sama partner aku Eva ya. Teori atom yang kedua adalah teori atom Thomson. Teori atom Thomson dikemukakan oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Britania Raya pada tahun 1897. Teori atom Thomson mengemukakan dua hal. Yang pertama adalah atom adalah bola yang bermuatan negatif. Yang kedua adalah atom yang bermuatan negatif ini tersebar merata di dalam bola yang bermuatan positif. Teori atom Thomson juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan juga jumlah dari elektron di dalam bola. Kelemahan yang kedua adalah teori atom ini tidak dapat menjelaskan inti atom. Teori atom yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Teori atom ini dikemukakan oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Selandia Baru pada tahun 1911. Teori atom ini mengungkapkan 3 hal. Yang pertama adalah teori atom ini mengungkapkan bahwa
inti dari atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, mengungkapkan bahwa inti dari atom terdiri dari proton dan juga neutron, di mana proton ini bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Yang ketiga adalah mengungkapkan bahwa sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Teori atom ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori atom ini adalah teori atom ini tidak dapat menjelaskan letak dari elektron. Selanjutnya, teori atom Niels Bohr. Salah satu ilmuwan yang meneliti tentang atom adalah Niels Bohr yang dikenal dengan teori atom Bohr. Ilmuwan asal Denmark ini memperkenalkan model atom Bohr pada tahun 1913 dengan menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bergerak dalam orbit sirkular, di mana orbit sirkular tersebut juga mengelilingi intinya. Model atom Bohr menyerupai sistem tata surya, tetapi gaya gravitasinya digantikan oleh gaya elektrostatik. Penemuan sifat ganda radiasi elektromagnetik dan eksperimen yang menunjukkan kuantisasi energi membantu Niels Bohr untuk memberikan model atomnya yang mampu mengatasi beberapa kelemahan model Rutherford. Ada 6 poin utama dari teori atom Bohr ini, antara lain yang pertama, elektron dalam atom hidrogen berputar di sekitar inti di jalur melingkar, akan tetapi tetap memiliki energi yang pasti atau disebut orbit. Yang kedua, energi elektron pada orbit tersebut ditentukan oleh jarak elektron yang terhadap inti atom, dan semakin jauh dari inti atom, energi elektron akan semakin tinggi. Yang ketiga, hanya pada orbit dengan tingkat energi tertentu itulah elektron dapat mengelilingi inti, atau dengan kata lain, tingkat energi terkuantisasi. Dan selanjutnya, elektron dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi jika menyerap energinya yang cukup. Kemudian yang kelima, elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dengan melepaskan energi tertentu. Yang keenam, tingkat energi lintasan elektron tersebut merupakan kelipatan dari suatu bilangan bulat dari 1 sampai dengan tak terhingga yang disebut bilangan kuantum. Nah, sama halnya dengan teori-teori atom lainnya, teori atom Bohr ini memiliki manfaat dan keterbatasan atau kelemahan, di mana untuk manfaatnya antara lain atom stabil karena elektron tidak dapat kehilangan energi selama berada di dalam orbit tertentu. Teori atom Bohr ini menjelaskan tentang spektrum garis atom hidrogen. Sedangkan untuk keterbatasan dari teori atom Bohr ini antara lain, teori ini tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom multi elektron, tidak dapat menjelaskan pemisahan garis-garis spektrum di hadapan medan magnet atau Zeeman effect atau medan listrik atau Stark effect, dan tidak bisa menjelaskan intensitas relatif dari garis spektrum. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori Bohr, bukan? Nah, setelah mengetahui kelemahan teori Bohr, maka para ahli mencoba untuk mengemukakan teori-teorinya. Teori itulah yang akan menjadi dasar dari mekanika kuantum. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang model atau mekanika kuantum. Model atom terakhir yang masih eksis hingga saat ini adalah mekanika kuantum. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh awan-awan elektron. Dari teori inilah ditemukan 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama dalam kurung N. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama elektron yang dimiliki dari suatu atom. Bilangan ini dilambangkan dengan N yang melambangkan kulit atom pada model atom Bohr.
Kita review kembali bahwa pada motel atom Bohr terdapat jenis kulit K dengan N bernilai 1, L dengan N bernilai 2, M dengan N bernilai 3, dan N dengan N bernilai 4, O dengan N bernilai 5, dan sampai seterusnya. Semakin besar nilai N, maka akan semakin besar juga ukuran orbital dan tingkat energinya. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L. Kalau tadi bilangan kuantum utama menyatakan kulit atom, nah kalau bilangan azimut ini menyatakan suatu bentuk orbital atau subkulit atom. Lalu, banyaknya subkulit atom ini tergantung pada banyaknya tingkat energi utama atau kulit. Maksudnya begini, kalau jumlah kulit N adalah 1, maka subkulit yang diperbolehkan hanya 1. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau M. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Bilangan ini menyatakan orientasi dari orbital, bentuk khusus orbital atau ukuran orbital, di mana nilai M yang diperbolehkan yaitu M sama dengan min 1 sampai dengan plus 1. Kemudian selanjutnya ada bilangan kuantum spin atau yang disingkat dengan S. Bilangan kuantum yang terakhir adalah spin atau dilambangkan dengan huruf S. Nah, tahukah kamu bahwa selain berevolusi mengelilingi inti, ternyata elektron juga berotasi loh. Nah, itulah yang akan dibahas pada bilangan kuantum spin, di mana bilangan ini akan mendeskripsikan arah spin elektron di dalam orbital. Harga S yang diperbolehkan adalah min setengah atau plus setengah. Nah, jika harga dalam suatu orbital adalah min setengah, maka arahnya ke bawah. Jika harga dari elektron dalam orbital adalah plus setengah, maka arahnya ke atas. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya perkenalan dari perkembangan teori atom. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dengan teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.